Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan GBP USD dan juga Euro USD ya teman-teman ya. Nah di sini untuk GBP ya kita mungkin enaknya bahas dari GBP dulu ya. Di sini kita lihat bahwa GBP ini mengalami kenaikan cukup signifikan ya. Setelah saya pikir tadinya dia akan turun ya karena memang penurunannya cukup ekstrim di sini ya. Tuh, ternyata dia akan pullback lagi. Berarti ini masih jadi area support yang cukup kuat nih untuk si GBP USD itu sendiri, teman-teman. Dan kalau kita lihat-lihat di sini memang bullish movement ya dari si GU ini itu masih cukup kuat dan ada potensi lagi bahwa sebenarnya dia bisa lanjut ke 2857 gitu, teman-teman. 2857, 2884 ya di sini ya. Nah, di sini. Cuma kan ini kan kalau kita lihat ini dia baru breakout ya atau closing candle-nya pas area breakout-nya dia gitu. Jadi saya belum bisa pastiin ya. Dan kalau kita lihat juga saya personal pun ya karena ini dia closingnya pada saat candle breakout candle breakout-nya pada saat dia closing candle ya. Jadi ini belum pasti dia akan breakout atau tidak, teman-teman. Gitu. Jadi ada potensi lagi ya, lebih besar peluangnya kalau dia koreksi dulu ke bawah ya, mungkin nanti bisa ke sini koreksinya ya di 2763 2744 sebelum melanjutkan kenaikannya kembali ke level 2857 sampai 2884 gitu ya. Jadi ini sebenarnya buat saya tuh kurang yakin ya apakah dia akan breakout atau enggak gitu. Kenapa? Karena dia closing candle pada saat dia closing candle gitu breakoutnya gitu. Oke, jadi untuk lebih pastinya ya kita butuh hari Senin nanti dan cenderung pasti dia akan lebih cenderung untuk koreksi dulu ya, paling rendah itu bisa ke sini gitu, itu di 2763 sampai 2744 gitu teman-teman. Nah kemudian kalau kita lihat lagi dari daily movement ya di sini ya, daily movementnya itu memang masih bullish candle semua ya, 1 2 3 4 gitu. Dan memang secara daily di sini dia sudah breakout ya, sudah breakout dan siap nih dia untuk lanjut ke sini gitu. Makanya mungkin nanti intraday akan ada sedikit koreksi ya, baru dia lanjut untuk naik lagi ke atas gitu teman-teman. Tapi kalau misalkan setelah ada koreksi ya, maksudnya dia udah koreksi ini ke sini terus dia nggak naik lagi atau nggak bisa ngebreak 28 lagi, berarti dia baru lanjut turun ke bawah lagi dengan target di area sini. Nah ini bukan resistance, sorry, ini support daily-nya jadinya. Nah di sini ya teman-teman ya, support daily-nya dia gitu. Nah, kemudian ini adalah beberapa pergerakan ya. Kalau kita lihat nih memang dia masih ada potensi nih untuk lanjut naik lagi. Kenapa? Karena kalau dari daily-nya itu sendiri ya, di sini dia potensi membentuk bearish flag. Bullish flag ya. Bullish flag itu seperti yang ada di sini. Nah, ini bullish flag, lanjut lagi. Nah, ini kalau dia terbentuk lagi begini, bullish flag lagi baru lanjut lagi gitu. Ya, begini. Nah, ini nanti potensinya itu dia berarti bisa ke 2884 ya sampai 2948 kembali gitu, teman-teman. Ya, tapi untuk saat ini memang kita targetin dulu itu ke 2857 sampai 2884 itu untuk GBP USD, dan tertinggi itu bisa ke 2948 sampai 2988 gitu. Oke. Nah, itu untuk GBP USD. Nah, kemudian kita lihat lagi untuk euro ya. Nah, untuk euro ini dia breakout-nya juga sudah cukup oke ya. Ini bukan current resistance lagi, jadi ini current support-nya dia untuk si euro. Nah, lalu kalau kita lihat lagi nih ya, dari si euro ini sendiri ya, dia sudah juga ada resisten di sini ya. Resisten di area side range-nya. Ya, ini kan side range sih kalau kita lihat nih. Ya, berarti ini kan center line. Ya, center line itu berarti di 852 gitu. Nah, ini kalau kita lihat memang dia ada potensi untuk pullback dulu ke sini, baru dia lanjut naik lagi ke atas gitu. Itu untuk euro. Nah, tapi kalau misalkan pada saat dia pullback dan dia breakdown ya di bawah 798, berarti dia lanjut lagi turun dan bisa retest kembali udah pasti ke sini 670 sampai 654 gitu, teman-teman. Oke. Dan secara pergerakan untuk euro sendiri, nah di sini dia udah uptrend untuk 4 hours ya, artinya intraday dia sudah uptrend ya. Tapi untuk struktur harga dia belum masuk ya. Di sini struktur harga dia belum masuk. Kenapa? Karena di sini kalau kita lihat ada current high, current low, ini current high-nya, ini current low-nya gitu, teman-teman. Jadi kalau kita lihat nih ya, untuk area current high sama current low ini ya, dari si
Euro USD ini ya dia belum break nih dari current high-nya dia gitu teman-teman di sini. Nah, makanya dia masih ada potensi untuk turun ke sini 822 untuk prepare lagi membreak si current high yang ada di sini, lalu dilanjut naik ke 890 sampai 921 gitu. Oke. Nanti kenaikan tertinggi dari si euro ya sebenarnya bisa sampai ke 969 kembali sampai 10.000 ya. 10.040 gitu teman-teman. Oke. Nah, itu untuk dari si euro itu sendiri. Nah, ini kalau kita lihat lagi dari daily-nya juga ya, daily juga sama. Di sini dia memang masih bullish candle sekali ya untuk si euro, dan memang ada sedikit potensi dia untuk turun dulu ya ke area support yang ada di sini itu sebelum melanjut kenaikan. Tapi kalau dia berhasil break dari support ini ya, artinya dia akan lanjut turun ya. Nanti penurunan itu bisa sampai tadi yang saya bilang ke area main level di sini ya, 750 727, dan terendahnya itu bisa ke support struktur harga lagi itu di 6115 sampai 593 gitu. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat lagi untuk si DXY atau indeks dolar. Nah, ini untuk indeks dolar memang kalau kita lihat ya di sini ya, indeks dolar ini mengalami pelemahan cukup signifikan setelah dia ada report dari NFP yang memang kurang bagus buat dolar gitu. Ya, ini kalau kita lihat lagi dia ada potensi juga untuk retest kembali ke area breakout di sini ya. Lalu dia turun baru melanjutkan penurunan kembali ke 104.69 sampai 104.49 dengan penurunan terendah itu di sini. Nah, ini penurunan terendah dia, yaitu di 104.29 sampai 103.99 gitu, teman-teman. Ya, ini juga area support yang cukup kuat untuk si DXY itu sendiri. Nanti kalau misalkan DXY sampai sini, berarti GBP USD ada potensi untuk masuk lagi ke 2857, 2884 ya. Atau bahkan bisa tertinggi ke 2948 sampai 2988 gitu. Dan untuk euro ya, itu dia potensi masuk lagi ke level 969 sampai 1003 gitu teman-teman. Jadi ada potensi dia ke sini. Kalau si DXY sendiri turun sampai ke sini nih gitu. Oke. Nah, ini untuk pair ya. Maksudnya untuk euro sama GU gitu teman-teman. Nah, kemudian ini kita lihat lagi secara struktur harga DXY ini memang masih terpantau apa ya, ini kalau kita lihat di sini uptrendnya masih berlaku ya. Jadi untuk higher time frame ya atau daily-nya itu masih uptrend ya, tapi kalau untuk intraday-nya itu sudah downtrend gitu teman-teman. Nah, ini kalau kita lihat juga ada beberapa hari dia candle merah ya, berarti kan ada potensi nih dia untuk masuk lagi ke candle hijau, retest ke area support di sini yang di breakout sama dia gitu. Oke. Nah, itu potensi terjadi nanti mungkin di hari Senin nih gitu teman-teman. Oke, jadi mungkin itu ya yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua untuk analisa dari DXY, GBP dan Euro ya. Jadi DXY ini bisa dikatakan benar-benar downtrend ketika dia bisa berhasil break dari intraday main level ya. Itu di 104.29 sampai 103.99 ini gitu. Kalau DXY bisa break dari sini berarti officially dia udah jadi downtrend. Nah, ini kalau kita lihat ya, ini adalah bentuk pola ya double top di daily-nya dia itu sendiri teman-teman. Ya, itulah makanya saya bilang kalau dia berhasil break dari sini berarti itu dia sudah masuk downtrend gitu, karena ini memang secara pola juga sudah rusak gitu. Oke, jadi mungkin itu dulu yang saya sampaikan kepada kalian semua ya. Terima kasih bagi yang sudah nonton, dan kalau ada perbedaan pandangan kalian boleh komen di kolom komentar gitu. Oke, nanti kita akan jawab ya, dan juga itu bisa jadi insight juga untuk saya ya. Terima kasih banyak yang sudah mau berkomentar, dan juga bisa jadi insight juga untuk teman-teman Juna Trading ID lainnya yang juga menonton video ini gitu. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.